Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini ada satu unit timbangan. Nah, jadi ada pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Itu, Bang, bagaimana cara nyeting atau servis ibarat saya menimbang di timbangan orang 1 kilo, tapi saya timbang di ketimbangan saya itu beratnya jadi 0,8 ons. Jadi itu bagaimana cara servisnya teman-teman. Kita akan buat tutorialnya di video kali ini. Nah, jadi yang perlu kita servis itu adalah 2 unit per ini ya teman-teman ya. Ini caranya. Nah, sebenarnya satu aja udah cukup, tapi kalau satu mungkin teman-teman tidak bisa gini, maksud saya itu tidak bisa melihat bagaimana kalau saya setel per 1 itu jadi timbang pernya itu tidak rata ya teman-teman. Nah, ini kuncinya harus rata teman-teman. Ini harus rata. Ini ibarat nih timbangannya yang 1 kilo lah atau yang 2 kilo. Ini 30 kilo ya teman-teman. Tapi sama aja sih, kurang lebih sama aja cara servisnya. Nah, jadi teman-teman harus buka dulu bagian sisinya. Bagian ininya buka dulu teman-teman, buka dari samping ada bautnya. Lalu teman-teman kalau timbangan yang 2 kilo itu teman-teman ya, 2 kilo itu pernya cuma satu. Tapi kalau di atas 2 kilo itu pernya ada 2. Jarang sekali sih saya lihat kalau timbangan 5 kilo itu pernya cuma satu. Tapi nggak tahu juga ya. Kalaupun satu teman-teman, pernya di timbangan ini kita buka hanya satu. Nah, kalau satu itu paling gampang nih teman-teman ya. Paling gampang. Nah, posisi tadi kita perhatikan posisi jarum itu posisi 0 waktu belum dibuka. Nah, lalu kita buka bagian bidang dari bawah samping itu kita buka teman-teman. Baru kita lihat pernya, lalu kita ambil pernya. Baru ini ada bisa dipraktekkan langsung ya sama teman-teman ya. Ini ada setelannya ini teman-teman. Ini untuk setelan, untuk mengencangkan atau mengendorkan per ini. Jadi ini fungsinya untuk mengubah suatu beban itu yang bebannya berat bisa jadi ringan, yang ringan bisa jadi berat, kayak gitu kira-kira teman-teman. Jadi ini setelannya lah contohnya, ini setelannya. Jadi caranya bagaimana supaya ini saya nggak bisa praktekkan di situ ya teman-teman. Ini posisinya malah lebih. Tadi saya coba pakai standar 20 kilo, ini malah 21 kilo ya. Jadi ini harus saya kencengin ke bawah. Artinya dari posisi setelan ini ke sini itu saya sempitkan, lebih dirapatkan lagi. Nah, itu supaya yang tadinya 21 kilo nanti bisa jadi 20 kilo kalau saya putar ini satu kali atau satu kali saja saya putar nanti. Karena penyetelan ini nggak sekali kita setel langsung ketemu ya teman-teman ya. Jadi harus pakai tahapan. Nah, jadi untuk yang tadi, yang Bang bagaimana kok timbangan saya ini saya timbang di timbangan orang itu 1 kilo, kok saya timbang di timbangan saya kok jadi 0,8 ons, jadi kurang 2 on teman-teman. Jadi kuncinya kalau kurang 2 on itu artinya ini setelan ini kita kendori aja teman-teman, kita kendorin lagi, kita ke atasin, posisinya mendekati dengan ini. Maksudnya itu entah ya harus dicari sih sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jangan langsung diputar banyak, kalau banyak nanti malah tambah sekilo lebih jadinya. Nah, jadi ini kalau kelewatan teman-teman itu menjadi sebelah malah sekilo lebih, bukan jadi sekilo atau malah kurang ya, tapi malah tambah lebih kalau ini diatasi teman-teman ya. Nah, ini bedanya teman-teman. Bedanya cantolan bawah dengan atas itu yang ini bagian ini ada dratnya ini. Tapi ini bagian atas ya teman-temannya. Ini posisi bagian bawah itu mati, tidak ada dratnya. Langsung bengkok kayak gini sisinya. Nah, jadi seputaran
tutorial bagaimana cara nyetel per ketika timbangan 1 kilo di orang, ternyata di timbangan kita ini 0,8 teman-teman. Nah, jadi ini posisinya kebalikannya teman-teman, kebalikannya. Seharusnya 20 kilo, ini malah 21 kilo nih posisi per ini teman-teman. Jadi ini saya akan putar ke bawah ya teman-teman. Ini saya putar ke bawah kayak gini. Saya putar ke bawah. Nah, jadi kalau sudah diputar kayak gini teman-teman, posisi kita putar kayak gini. Nah, setelah kita putar kayak gini, ini kalau posisi seperti ini teman-teman ya, ini harus kita perhatikan. Jadi ini karena ini sudah jadi ke bawah, artinya antara sisi atas dengan bawah ini menjadi pendek ya teman-teman. Kalau pendek, posisi jarum nanti tidak di 0 teman-teman. Nah, posisi jarum ini tidak di 0. Ini posisi tadi jarum ini di 0, posisi yang pertama sebelum saya setel tuh posisi jarum ini di 0, ya kan? Ketika saya putar pasti jarumnya akan berubah. Berubahnya itu makin ke sini teman-teman. Makin berat ke sini ya. Nah, bukan ke sini, makin ke sini. Nah, bagaimana jarumnya ini bisa ke 0 lagi teman-teman? Itu harus kita cari. Karena itu kalau ini posisinya dengan yang per ini itu tidak sama panjang sebelah ya teman-teman ya. Itu pasti panjang sebelah. Lihat ya, saya contoh ini. Nah, jadi bisa kita lihat yang panjang itu yang sebelah sini teman-teman. Ini lebih panjang. Nah, kalau timbangan yang pernya 2, berarti kita tinggal ini. Kita lihat aja sisi yang ini. Nah, tinggal kita samain kalau posisinya 2 ya. Nah, bisa juga dipasang langsung, tapi nanti waktu dipasang kita lihat jarumnya udah ke sini nih, baru kita ambil yang tadi yang mana yang pendek, baru kita putar. Kita putar. Nah, ini kita lihat kalau sudah diputar begini teman-teman ya. Masih belum. Ini putarnya ini posisinya ngendorin teman-teman ya, bukan ngencengin. Supaya pas. Nah, jadi ini posisinya sudah pas. Mungkin kameranya kali yang miring. Nah, jadi ini posisinya sudah pas. Ini saya akan coba dulu jarumnya di posisi 0 atau tidak. Saya pasang dulu. Kalau timbangan yang kapasitas di bawah 50 ya teman-temannya, itu pernya masih bisa kita dorong pakai tangan, masih ringan ya. Beda dengan timbangan yang sudah di atas 50, itu keras, pernya udah per ini. Nah, lihat teman-teman. Nah, dari yang saya jelaskan tadi teman-teman, itulah gunanya jika sisi per itu sama tinggi, artinya ini dia kembali ke 0. Kalau cuman geser-geser sedikit nggak masalah teman-teman ya, itu nggak jadi masalah geser-geser sedikit. Yang penting jangan terlalu sampai jauh, sampai ke angka 1 atau ke angka 29 ini. Artinya kalau di angka itu waktu kita pasang, itu artinya dua sisi daripada per itu tinggi sebelah, panjang sebelah. Itu tidak bisa teman-teman. Karena apa? Itu membuat hasil daripada standar itu, kita menimbang itu, perskalanya itu berbeda-beda teman-teman, karena sisi per itu tidak sama. Nah, contoh kalau di per 1, kalau di timbangan per 1 itu penyetelan sama, kurang lebih sama. Ketika kita sudah putar ini setelan tadi, nah kita pasang per, pasti jarumnya berubah. Kalau enggak derat cantolan yang ada ulir deratnya itu enggak kita putar, itu jarumnya akan lari ya teman-temannya, akan berubah di posisi 0. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman bisa dipraktekkan sendiri di timbangannya. Buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar,
Untuk sebagian bisa saya jawab kalau ada medianya ataupun ini timbangannya yang mau diservis, karena kan saya harus tunggu timbangan orang yang harus diservis teman-teman ya. Jadi kalau cantolannya tadi itu tergantung dengan setelannya. Kalau setelannya makin dikecilkan harus dikendorin. Kalau setelannya dikendorin, itunya harus dimasukin, dikencengin lagi kayak gitu. Nah, tadi ini 21, tadi standar 20 itu saya taruh, ya kan? Ini untuk sementara saya pakai standar saya dulu ya teman-teman, bukan standar kantor. Untuk mencoba saya setting, karena nanti di sana berisik. Lebih bagus saya setting ke standar saya yang kurang lebihnya ya sama, cuman bedanya punya saya ini besi biasa, yang sana kuningan ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan coba lagi taruh standar yang 20 kilo. Yang tadinya sebelum saya setel itu standar 20 kilo terbaca di 21, sekarang akan coba berubah atau tidak. Nah, lihat. Nah, posisi sekarang ini sudah ada perubahan sedikit ya teman-teman. Nah, jadi itu saya yang bilang tadi, ketika kita nyeting itu belum tentu langsung pas ya teman-teman. Langsung masuk di angka 20 kilo. Jadi kita akan turunkan lagi standarnya ini. Kita turunkan lagi standar 20 kilo ini. Kita akan putar lagi. Jadi saya akan ngambil satu aja ya teman-teman ya. Ini contoh. Tadi jarumnya pas di 0. Ini saya ambil satu. Ini saya ambil satu. Saya putar lagi nih. Agak banyak karena tadi putarannya sekitar 2 kali. Nah, ini posisinya agak menek. Jadi ini saya putar ke atas. Jadi ini saya akan coba dulu pasang. Jadi nggak perlu dilepas dua-duanya, sudah kita tahu kalau pernya ini panjang sebelah. Pasti kita akan tahu ya teman-teman ya. Dari sini. Nah, ini ternyata ini masih panjang sebelah. Artinya ini terlalu banyak. Artinya kita kencangin lagi. Satu, dua, tiga, coba 3 kali. Yang lebih gampangnya memang dibuka dua-duanya teman-teman ya. Jadi ini kelebihan, kita kendali lagi. Kita putar balik. Nah, ini teman-teman. Nah, ini walaupun lebih sedikit itu nggak masalah, itu karena udah sama. Itu pasti udah sama, artinya tidak terlalu jauh ya teman-temannya. Nah, jadi kenapa saya giniin, saya pukul kayak gini, ini melihat jarumnya ini lari apa enggak teman-teman, atau sudah dol atau tidak gitu. Jadi saya memang agak kasar kalau servis timbangan itu, supaya nanti buat apa kita lembut-lembut, ternyata nanti setelah udah bawa pulang ternyata ada yang masih kurang, jadi dibawa pulang lagi, diservis lagi gitu. Kita taruh lagi standarnya. Nah, jadi langsung ada perubahan ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat sama-sama teman-teman ya. Jadi ini sudah menunjukkan di angka 20, teman lebih sedikit. Artinya kita setel sedikit saja sudah ketemu di angka 20 teman-teman. Jadi sebenarnya menguji ini teman-teman bukan sebatas kalau timbangan itu berkapasitas 30, memang harus lebih daripada standarnya itu 15 kilo ya teman-teman. Artinya 50% daripada kapasitas standar ini, kapasitas timbangan ini teman-teman. Tapi ini saya akan tetap saya uji dengan standar 30 kilo, karena
Kalau tidak kita uji standar sampai 30 kilo, nanti takutnya ada sisi-sisi yang bagian sini kurang ya teman-teman. Jadi kita misalnya standar 30, kita servis, kita setel di angka 5 kilo, itu yang pas itu teman-teman, itu hanya 0 sampai 5 kilo. Kalau di sini pasti akan berbeda hasilnya gitu. Jadi ini saya akan turunkan lagi. Akan putar lagi. Oke, langsung pas ya jarumnya. Nah, jadi bisa kita lihat sama-sama teman-teman, hasil daripada setelan saya sudah pas di angka 20 kilo. Tapi kita uji dulu kita taruh lagi standar 10 kilo ya, tambah lagi 10 kilo supaya pas menjadi 30 kilo. Akan kita lihat atau berbeda atau tidak, atau memang sudah pas. Nah, jadi teman-teman kita lihat. Nah, itu tadi waktu makanya saya bilang tadi, waktu kita nyetel itu tidak bisa pakai standar misalnya 30 kilo ini timbangan, kita hanya sebatas 15 kilo yang kita paskan. Kalau sebatas 50 kilo kita paskan, otomatis nanti di sini akan berbeda hasilnya. Di sini bisa menjadi lebih atau kurang. Nah, kalau di sini bisa dijamin pas. Nah, kalau sebatas standarnya 15 kilo. Jadi kalau timbangan 30 kilo harus pakai standar 30 kilo supaya ke bawah, makin ke bawah itu makin pas. Jadi ini nggak usah kita uji di bagian sini teman-teman ya. Kita langsung lihat aja di 1 kilo gitu teman-teman. Kita langsung lihat aja di 1 kilo. Ini kita turunkan dulu. Nah, kita lihat sama-sama 1 kilo. Nah, oke teman-teman, semoga daripada video ini teman-teman bisa paham, dan saya sudah menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar, bagaimana cara servis timbangan di timbangan orang 1 kilo kok di timbangan saya 0,8, atau sebaliknya teman-teman, sebaliknya. Jadi artinya timbangan itu yang jelas kurang. Nah gitu. Nah jadi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Standarnya itu standar apa yang ditaruh di timbangan orang 1 kilo kok di timbangan saya 0,8. Nah itu harus juga kita tahu. Nah, kalau memastikan itu harus pakai standar ya teman-teman. Bisa aja untuk mengecek itu beli aja standarnya di Shopee teman-teman. Setelah dibeli di Shopee, standarnya itu boleh dibawa ke kantor UPTD atau meteorologi supaya standarnya itu benar-benar diuji kepasannya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like video saya, atau yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar. Kapan ada waktu saya akan jawab. Nah jadi supaya saya tetap semangat mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa lagi subscribe channel saya, like video saya supaya saya semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.